putra-putra terbaik. Aman ya? Sebentar, belum selesai kalimat saya. Putra-putra terbaik yang mencapai posisi itu juga dengan segala macam, oke? Nah, justru karena kita juga harus menjaga putra-putra terbaik kita itu, itulah pertanyaan saya ke Pak Jokowi hari ini. Kenapa tiba-tiba Panglima ini mau dipercepat? Baru sebulan jadi kasat, tiba-tiba Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI. Koni Bakri khawatir Jokowi gunakan TNI untuk kepentingan politik. Cukup MK saja yang diobok-obok. Jokowi jangan lupa diri. Kenapa mesti dipercepat? With all due respect, saya sangat menghargai kalau memang Pak Agus harus jadi Panglima. Kita nggak punya keberatan apapun. Tapi kenapa harus cepat-cepat Presiden melakukan ini? Ini menjadi pertanyaan saya yang kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama, apakah Presiden ini cawe-cawenya sampai sekian jauh gitu? Ya, karena walaupun itu hak beliau, tapi kenapa? Saya perlu tahu. Rakyat mesti tahu kenapa percepatan ini terjadi gitu. Pertama beliau kan dua kasat, kemudian menjadi kasat. Tapi kalau melihat jam terbangnya, saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi semuanya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo akan menggunakan TNI sebagai alat politik di Pilpres 2024. Melalui wawancara di akun YouTube Armory Reborn pada Selasa 31 Oktober, Koni mengungkapkan kekhawatirannya tersebut, terutama untuk matra TNI Angkatan Darat. Kekhawatiran Koni itu merujuk pada ketidakwajaran yang ia lihat terkait dengan pengangkatan Jenderal Agus Subianto yang baru menjadi KSAD kurang dari sebulan, tapi diusulkan menjadi Panglima TNI. Menurut Koni, ada kesan kuat Presiden Jokowi terburu-buru untuk mengganti Panglima TNI Yudo Margono yang sekarang dengan Jenderal Agus Subianto. Koni mempertanyakan apa urgensi Panglima TNI tiba-tiba diganti oleh KSAD yang baru saja menjabat. Pasalnya, Panglima TNI Yudo Margono baru pensiun pada 26 November mendatang. Seperti diketahui, Agus Subianto merupakan calon Panglima TNI tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 1 DPR, Meltia Hafid, uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI akan digelar Selasa 14 November dan paling lambat 21 November. Apalagi jika melihat kedekatan Jenderal Agus Subianto dengan Presiden Jokowi yang sudah saling mengenal sejak Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Karirnya meningkat saat menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009-2011 pada masa era Wali Kota Jokowi. Agus juga menjadi dan pas Pampres selalu diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 2022 di saat Jokowi memerintah sebagai Presiden. Di luar itu, pengamat militer Koni menegaskan ia tidak mempermasalahkan Agus Subianto menjadi Panglima karena sosoknya memang pantas. Namun yang ia permasalahkan adalah rangkaian proses bernegara yang menurut para intelektual Indonesia salah dan bermasalah. Di mana juga Presiden sebagai pemimpin negara memiliki vested interest atau cawe-cawe di Pilpres 2024. Intinya, jangan sampai Presiden Jokowi lupa diri, mentang-mentang memiliki hak prerogatif, jangan sampai disalahgunakan. Jangan hanya demi kekuasaan, apapun dihalalkan. Kerusakan cukup terjadi di Mahkamah Konstitusi saja, melalui putusan yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming Raka, menjadi bacawa pres. Jangan kemudian Tentara Nasional Indonesia yang dipengaruhi, karena tonggak pilar kita itu adalah tentara dan polisi. Jadi, jangan sampai ditarik-tarik ke politik. Jika tentara dan polisi diseret ke ranah politik, maka berpotensi menimbulkan ancaman serius. Karenanya kita mewanti-wanti agar Presiden Jokowi tidak menyeret tentara ke ranah politik praktis. Jika diperhatikan, ada 3 dasar hukum yang melandasi sikap Presiden terhadap hak politik bagi TNI. Pertama, Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor 7/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dan ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Yang semua itu menyatakan kalau masalah politik, TNI harus netral. Secara pribadi saya juga kurang setuju dan menentang jika saat ini TNI digunakan untuk kepentingan politik. Selain bertentangan dengan semangat reformasi, bertentangan dengan undang-undang yang ada, juga untuk menjaga netralitas TNI yang dalam masyarakat untuk tetap fokus menjaga keamanan negara yang kita cintai ini.
Saya mengerti gaya Orde Baru selain menggunakan isu PKI, cara menggerakkan pemerintah dari dalam demi kepentingan pribadi merupakan cara ampuh membangun basis massa besar. Maka tak heran jika sejarah mengajarkan bagaimana seorang Soeharto mempertahankan jabatannya hingga 32 tahun dengan isu komunis dan PKI dengan menakut-nakuti umat Islam Indonesia yang akan dibantai oleh PKI atau orang yang berpaham komunis. Tapi mirisnya, penyampaian isu tersebut tidak dibarengi dengan perbuatan, malah yang terjadi aksi pengkardilan terhadap organisasi Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Apakah yang dilakukan oleh Jokowi akan seperti itu? Kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Perlu diingat Pak Jokowi, jangan sampai lupa diri. Bagaimana menurut Anda? Karena kalau dari kepatutan tuh kayaknya aduh kenapa sih gitu, orang tinggal berapa hari lagi juga pensiun gitu, kenapa sih nggak diterusin aja, kecuali Pak Yudo tadi melakukan sesuatu yang salah gitu. Presiden, kita supaya hiruk pikuk ini berhenti, mendingan Pak Presiden ngundurin diri deh, jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suudzon, nah bener nggak? Bang Adian, ketika Anda bilang tidak kuat, tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Dulu saya berpikir, saya bisa menduga, oh kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Sayang anak. Adiana Pitupulu, Jokowi mana bisa netral? Kecewa berat, Jokowi yang dulu bukanlah Jokowi yang sekarang. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini, di mana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir harianhaluan.com, politisi senior Adiana Pitupulu baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya pada satu hal. Ya, politisi yang memperjuangkan Jokowi sejak menjadi gubernur tersebut mengungkapkan kekecewaannya. Hal ini terjadi lantaran Gibran Rakabuming Raka yang adalah anak Jokowi pada akhirnya maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Adian, apa yang terjadi pada Pilpres saat ini menunjukkan sosok Jokowi yang lain yang tidak dikenal. Kata Adian, saat ini saya tidak mengenal Jokowi, seperti dikutip dari kanal YouTube Mata Najwa. Adian pun juga mempertanyakan terkait netralitas yang sempat terlontar dari mulut Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi memang mengungkapkan, dia akan netral dalam pemilihan presiden pada 2024. Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan yang sebelumnya menyatakan akan ikut cawe-cawe dalam kontestasi politik. Adian pun menyebut dan menganalogikan bahwa seorang bapak rela kalah demi anaknya bisa menang. Kata Adian, seorang bapak akan rela kalah demi anaknya bisa menang. Terkait netralitas sendiri, Jokowi juga telah mempertemukan ketiga capres di waktu yang sama dan membahas terkait Pilpres. Anies yang juga adalah bagian dari oposisi menyambut baik jika memang Jokowi berlaku adil dan netral. Saat ini sendiri isu tentang nepotisme masih terus berjalan ketika Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Dirinya yang adalah putra sulung Jokowi bisa melenggang karena aturan usia cawapres yang berubah dalam putusan MK. Di sisi lain, juga beredar video Adian yang mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Ungkapan kekecewaan pentolan aktivis Angkatan 98 ini disampaikan pada saat acara rapat kerja Ekstrava Ganjar (XVJ) di Kemang pada 27 Oktober lalu. Dalam video tersebut, Adian bersyukur karena telah diberikan kesempatan hidup hingga hari ini, sehingga dirinya bisa menjadi bagian dari pertarungan bersejarah melawan ex-menantu Soeharto, yaitu Prabowo Subianto, dan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku sedih ketika mendengar Gibran yang juga kader PDIP justru ikut bergabung dengan Prabowo sebagai bacawa pres. Padahal dirinya telah berkeringat habis-habisan mendukung Jokowi sejak 2012 pada saat maju sebagai Gubernur Jakarta dan pada saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Adian juga mengaku sedih, kecewa, dan kesal. Dirinya tidak menyangka Jokowi justru mendukung sang anak maju sebagai bacawa pres Prabowo yang notabene adalah lawan politik PDIP dan Jokowi di saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.
Ia berkata, kalau ada orang tanya, Yan, lu sedih nggak? Sedih, istri saya menangis. Lu kecewa nggak? Kecewa. Lu kesel nggak? Kesel. Apa kalau misalnya gua ketemu Presiden Jokowi, gua pengen nanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Kata Adian. Sama seperti para pendukung Jokowi lainnya yang merasa kecewa, dirinya juga membutuhkan jawaban. Jawaban dari Presiden Jokowi kenapa Jokowi merestui Gibran untuk jadi bacawa pres Prabowo. Ia masih belum bisa percaya Jokowi dapat berubah sikapnya secepat itu. Ia juga menceritakan bahwa dirinya sempat menolak tawaran untuk menjadi menteri yang ditawarkan Presiden Jokowi. Ia mengatakan ada banyak sekali pendukung Jokowi yang bertanya kepadanya, kenapa Jokowi merestui Gibran menjadi bacawa pres Prabowo. Ia mengaku tidak mempunyai jawabannya dan hanya bisa menduga-duga. Namun, meski dirinya kecewa, Adian merasa senang karena bisa menjadi bagian dari sejarah, bisa ikut dalam pertarungan melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi. Ia berkata, mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh pernyataan ungkapan pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat, bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Dan yang terakhir, dirinya pun bersyukur ketika kemudian Mahfud MD terpilih untuk menjadi bacawa pres Ganjar. Ia berkata, yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahfud MD yang menjadi cawapresnya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan dua. Kira-kira seperti itu ya yang saya harapkan bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Jokowi yang dulu bukanlah yang sekarang? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Status Gibran Status Gibran anak Jokowi. di dalam PDIP? Apa? Di dalam PDIP masih Dalam kader kan? PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya, tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran, saya nggak pikirkan.